Kenapa Soeharto bisa lolos dari kekejaman G30S PKI? Padahal waktu itu tidak ada jenderal yang selamat. Peristiwa G30S PKI memang sangat susah dilupakan dari benak warga Indonesia. Hal ini dikarenakan peristiwa itu sangatlah kejam, apalagi dengan tewasnya 6 jenderal dan 1 anggota TNI berpangkat kapten yang dimasukkan di lubang buaya. Banyak yang mengatakan bahwa para jenderal memang menjadi target utama. Namun nyatanya Soeharto yang kala itu adalah sosok jenderal, juga lolos dari penculikan G30S PKI. Lantas kenapa bisa begitu? Hal ini jelas menjadi pertanyaan rakyat Indonesia dalam menanggapi peristiwa G30S PKI. Mengapa Soeharto lolos dari pembantaian PKI? Soeharto ini merupakan salah satu jenderal yang lolos dari penculikan dan pembunuhan dalam peristiwa G30S PKI. Soeharto lolos dari penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Cakrawala dalam tragedi G30S PKI. Lolosnya Soeharto menimbulkan berbagai teori tentang dalang peristiwa G30S PKI, hingga timbul prasangka yang meyakini kalau Soeharto lah yang sebenarnya berada di balik peristiwa G30S PKI dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Teori keterlibatan Soeharto didukung sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh oleh PKI seperti jenderal-jenderal yang lain? Selama puluhan tahun pemerintahan Orde Baru dan di pendidikan kita juga mengajarkan kalau peristiwa G30S PKI adalah ulah Partai Komunis Indonesia atau yang kita sebut PKI. Faktanya penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 tidak bisa dilihat sebagai kesalahan tunggal PKI. Peristiwa G30S adalah akibat adanya kabar burung yang membatalkan adanya sekelompok jenderal atau dewan jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Dalam kematian DN Aidit dan kejatuhan PKI tahun 2016 menulis, PKI mendapatkan informasi tersebut dari mengurutnya mereka di militer yang merupakan simpatisan PKI. Pada tahun 1965, militer pecah menjadi beberapa faksi yang saling merebutkan pengaruh dan kekuasaan, di antaranya sebagian kecil yang simpatisan terhadap PKI. PKI adalah salah satu partai penguasa saat itu. Kader-kader PKI sukses menduduki kursi dewan dan kursi penjabat. Namun ada faksi-faksi yang justru anti terhadap PKI. Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, negara-negara pemenang yang saling bersaing memperebutkan pengaruh di berbagai negara. Persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Misalnya Uni Soviet dengan paham komunisnya, dan ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Sedangkan Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Dari keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Di antaranya Kolonel Abdul Latif atau Komandan Garnisus Kodam Jaya, Letkol Untung atau Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrawala, dan Mayor Sujana Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka mendapatkan dukungan Syam Kamaruzaman, Kepala Khusus atau BC PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Daftar jenderal yang menjadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Simpatisan pro PKI itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Ternyata rencana ini gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal malah dibunuh. Kolonel Abdul Latif dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer bercerita, alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Soeharto tidak masuk dalam daftar penculikan karena dianggap merupakan loyalis Presiden Soekarno. Latif juga melapor ke Mejen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.
Langkah mengejutkan ini dilakukan Latif setelah laporannya tidak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Majen Umar Wirahadi Kusumo dan Pangdam Brawijaya Majen Jenderal Basuki Rahmat. Latif menyebut sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto ketika itu hanya berkeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto memilih mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S, namun dirinya memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengakui ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto saat itu tengah menjaga anak bungsunya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sup panas. Namun katanya Latif tidak memberi informasi apa-apa, justru akan membunuhnya saat itu juga. Namun dalam autobiografinya Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tidak sempat berinteraksi. Teori dibalik dalang peristiwa G30S PKI. Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam, yaitu pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Hal ini mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenayahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapo atau Gerakan September 30. Dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30S PKI, Gerakan 30 September PKI. Sejarah pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia, PKI atau Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Lantas, siapa dalang dibalik peristiwa ini? Mengutip tulisan-tulisan dalam jurnal sejarah volume 9, Memandang Tragedi Nasional 1965 secara jernih dan buku dalih pembunuhan massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Berbagai sejarawan mengungkapkan teori terkait G30S PKI, utamanya mengenai siapakah dalang dibalik peristiwa tersebut. Salah satu teori yang mengemuka adalah Gerakan 30 September 1965 didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pencetus teori bahwa PKI merupakan dalang dibalik G30S adalah Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Bagaimana penjelasan teori tersebut serta teori-teori yang lain? Yang pertama, G30S adalah konflik internal Angkatan Darat. Benedict Anderson dan Red Matsvai berpendapat G30S adalah puncak konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia. Gerakan ini dinilai sebagai pemberontakan para perwira muda Angkatan Darat di Jawa Tengah yang muak atas gaya hidup dan orientasi politik pro-barat para jenderal di Jakarta. Para perwira muda itu memandang staf umum di bawah Ahmad Yani terlibat korupsi dan mengabaikan bekas anak buah mereka. Ahmad Yani dan sejumlah jenderal lain merupakan mantan perwira Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Di samping itu, terdapat alasan juga bahwa para jenderal terus menentang dan menghalangi kebijakan Soekarno. Selain Benedict Anderson dan Red Matsvai, Arnold Crouch pun mengatakan, jelang 1965, Angkatan Darat terpecah jadi 2 faksi.
Kedua faksi ini sama-sama anti PKI, tapi punya beda sikap soal menghadapi Presiden Soekarno. Faksi pertama dipimpin Ahmad Yani dan loyal terhadap Soekarno, tetapi menentang kebijakan Persatuan Nasional dengan PKI di dalamnya. Lantas faksi yang kedua adalah penentang kebijakan Ahmad Yani dan Soekarnoisme. Di dalamnya terdapat A.H. Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto. Lantas teori yang kedua, keterlibatan CIA dan agen rahasia asing lain. Penggagas teori ini adalah Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Teori mereka mengungkapkan kekhawatiran Amerika Serikat atas kemungkinan jatuhnya Indonesia ke dalam kekuasaan komunis. Waktu itu PKI berkembang sangat pesat, sementara CIA tersebut membantu Angkatan Darat dan memberi dana untuk menghancurkan PKI serta menjatuhkan Presiden Soekarno. Teori yang ketiga, PKI adalah dalang G30S. Seperti disebutkan sebelumnya, teori ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Sebagaimana disampaikan melalui buku mereka yang bertajuk Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30S PKI di Indonesia 1968. Menurut teori tersebut, para tokoh PKI bertanggung jawab dalam mengatur peristiwa G30S. Partai Komunis Indonesia dipandang memanfaatkan unsur-unsur tentara guna melancarkan kudeta. Beragam aktivitas dan aksi PKI pada tahun 1956 sampai 1965 juga menjadi dasar atas teori ini. Nugroho pernah menjabat Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI dengan pangkat titular Brigadir Jenderal. Ia juga pernah dipercaya Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983 sampai 1985. Saat menjadi menteri, Nugroho memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB dalam kurikulum 1984. Lantas teori yang nomor 4, Soekarno adalah dalang G30S. Ahli yang mengungkapkan teori ini diantaranya adalah Anthony C. Deck dan John Hughes. Berdasarkan teori ini, G30S adalah skenario yang dirancang oleh Soekarno untuk melenyapkan kekuatan pihak oposisi yang sebagian besar adalah golongan Angkatan Darat. Selain itu, Soekarno dinilai memanfaatkan hubungan baiknya dengan PKI guna mencapai tujuan tersebut. Teori yang nomor 5, Soeharto adalah dalang G30S. Salah seorang ahli yang menyampaikan teori ini adalah Brian May. Menurutnya ada kedekatan hubungan antara Letnan Kolonel Untung dan Letnan Kolonel Abdul Latif dengan Mayor Jenderal Soeharto. Berdasarkan keterangan Latif dalam persidangan pada tahun 1968, dia menemui Soeharto pada malam 30 September 1965. Dalam kesaksiannya, dia menyatakan memberitahu Soeharto soal adanya sejumlah perwira yang akan mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal. Di samping itu, teori ini mengungkapkan keganjilan mengenai Soeharto yang tidak termasuk ke dalam daftar jenderal yang hendak diculik. Padahal dia adalah panglima pasukan penting di Jakarta yang menjadi ancaman rencana pemberontakan. Banyak yang mengatakan bahwa perwira jenderal memang jadi target utama. Namun nyatanya Soeharto yang kala itu adalah sosok jenderal juga lolos dari penculikan G30S. Itulah tadi beberapa teori dalang dibalik peristiwa G30S.